ada istilah surveyor, geodetik, hidrografer, kartografer dan sebagainya. Sedangkan di tambang dikenalnya dengan juru ukur. Orang bisa nyembuhin penyakit gitu. Tapi dukun juga bisa nyembuhin penyakit. Surveyor ini bisa kerja di semua bidang. Itu meneruskan tadi kata-kata Pak Virgo, pengurusan berikutnya. Ini banyak orang yang pengen Pak Virgo masih lanjut gimana? Oke, selamat datang di acara posisi podcast isi Ikatan Surveyor Indonesia. Bersama saya Luki Fahriyadi, seorang surveyor berlisensi. Nah, bintang tamu edisi perdana podcast kita kali ini adalah Pak Virgo Erestajaya. Beliau ini Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia, sudah 2 periode, 2014, 2017, dan 2017 sampai 2020. Tahun ini terakhir ya? Tahun ini terakhir ya Pak. Berapa bulan lagi ya Pak? Ya, Oktober November lah. Ya. Nah, Pak Virgo ini alumni Teknik Geodesi dari ITB Bandung dan beliau mengambil master di University New South Wales Australia. Oke, Pak Virgo, selamat malam nih Pak. Malam loh. Bagaimana nih? Ini sederhana tapi kita mulai dulu nih Pak. Keren Keren lah ya. Ya, anak-anak muda nih, young surveyor. Nah, karena ini konsepnya podcast jadi lebih banyak diskusi Pak, kita arahkan ke Q&A, question and answer. Jadi langsung nih, biasanya podcast nggak ada basa-basi Pak. Oke. Jadi langsung kita udah siapkan beberapa pertanyaan buat Pak Virgo. Nah, kebetulan hari ini podcast perdana kita juga hari ulang tahun isi nih yang ke-48. Nah, kita mau tanya nih gimana kondisi profesi surveyor Indonesia per hari ini menurut Bapak? Surveyor profesinya? Nah, lumayan lah. 48 tahun nih Pak. 48 tahun. Jadi surveyor isi nih, Ikatan Surveyor Indonesia ya dulu mulai dari kumpul-kumpulan 48 tahun yang lalu. Kemudian kita ngadain, ya kumpulnya agak serius dikit, ngadain forum ilmiah tahunan tiap tahun. Terakhir-terakhir kita udah mulai dipercaya lah sama lembaga pemerintah, baik PU, BIG, di mana sudah mulai diperkenalkan sertifikasi atau uji kompetensi sama anggota-anggota isi. Dan sekarang kita coba membawa profesi surveyor ini menjadi lebih profesi, dalam arti tidak hanya sebagai pekerja atau okupasi. Gitu. Nah, ini lanjutan nih, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak terkait profesi. Boleh nggak sih Pak profesi itu non sarjana? Nah, ini pertanyaan nih, kita ngomongin surveyor tapi banyak nih surveyor ini yang non sarjana. Mohon maaf adik-adik dari SMK, dari tamatan SMP, ini gimana nih? Apakah mereka surveyor ini okupasi atau profesi? Nah, ini masih pada bingung nih Pak. Ini mumpung channel YouTube nanti nih. Oke. Jadi ya yang namanya profesi itu dia yang pertama adalah dia punya latar belakang pendidikan tertentu gitu. Jadi kalau namanya profesinya surveyor ya latar belakang pendidikannya teknik geodesi. Kemudian yang namanya profesi itu dia diwadahi oleh asosiasi profesi. Asosiasi profesi. Kenapa begitu? Karena asosiasi profesi pasti punya kode etik, punya code of etik, punya code of conduct. Karena yang membedakan orang mungkin bisa kerja ngapain aja gitu ya. Bisa misalnya orang bisa nyembuhin penyakit, tapi dukun juga bisa nyembuhin penyakit. Tapi dukun nggak punya code of etik. Dia nggak punya code of conduct, kalau mau ngobatin mesti ikut prosedur tertentu dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan profesi sama okupansi. Kalau occupation itu lebih ke dia itu kerja, kerja di mana decision making, diskresi itu dia nggak bisa ambil, dia harus ikut prosedur. Kalau yang namanya profesional, dia bisa ambil diskresi, dia bisa ambil keputusan, dia bisa memberikan opini mana yang terbaik untuk kliennya, dan keputusannya dari dia. Tanggung jawabnya melekat ke pribadinya dia gitu. Jadi memang ujungnya ini sebenarnya lisensi nih Pak sebenarnya. Nah, secara legalnya begitu. Secara legalnya profesi itu biasanya dilindungi sama undang-undang atau framework lah. Jadi kayak di negara-negara lain, tetangga-tetangga kita di Malaysia, Singapura, mereka ada undang-undangnya tuh. Di kita menuju situ lah. We going to about to have that one also gitu. Jadi dokter udah punya nih ya kan, arsitek udah punya tahun kemarin. Nah, kita
kita juga dorong itu. Kita sekarang kan baru punya permen, peraturan Betul. kepala BIG. Kita dorong ada di PP, di Undang-Undang Cipta Kerja nih, mudah-mudahan disebutlah dikit surveyor sampai ultimate goalnya adalah undang-undang khusus sendiri kayak di Malaysia, di negara-negara Commonwealth itu undang-undang surveyor seperti undang-undang kedokteran, undang-undang kedokteran, farmasi, apoteker dan lain sebagainya. Ini memang berarti sebenarnya cita-cita isi ini memang ke arahnya ke profesi, betul nih Pak? Betul, karena kita itu kan pada intinya memberi opini. Ya. Yang namanya profesi itu dia memberi opini. Jadi kayak dokter tuh menjudge, mendiagnosa seseorang sakit apa. Artinya opininya dia itu. Kita juga mempunyai opini yang dalam bentuk ini lokasinya di sini, posisinya sesuai nama podcastnya. Iya, posisinya di sini, koordinatnya di sini dengan akurasi segini atau ketidakpastian segini, itu opini yang diberikan oleh seorang profesi. Gitu. Sebenarnya ini juga mungkin terkait branding mungkin ya, karena di kita itu terlalu banyak ada istilah surveyor, geodetik, hidrografer, kartografer dan sebagainya, sedangkan di tambang dikenalnya dengan juru ukur. Nah ini memang gimana nih, banyak sekali ininya, dan akhirnya ditambah surveyor pun, surveyor kredit sekarang juga ada, surveyor quantity surveyor dan lain-lain. Ini gimana posisi Bapak rencananya nih, isinya nih mau tetap bertahan dengan nama surveyor ini atau mau coba membranding dengan nama-nama lain? Ini banyak usulan juga nih Pak. Oke, sebetulnya sih what's in a name ya. Cuman kita biasanya di suatu tempat, di suatu negara, di suatu lokasi yang namanya nama itu memang berangkat dari histori gitu. Yeah. Memang nama surveyor itu historically artinya adalah seseorang zaman dulu nih ya, yang mengukur suatu tempat, kemudian dia bikin petanya. Yeah. Itu awalnya begitu, ukur bidang tanah berapa sehingga dia bisa tentukan berapa luasnya, kadaster. Nah awalnya gitu, terus kemudian dipakai untuk buka lahan baru seperti di Amerika. Presiden pertama Amerika itu surveyor gitu kan. Kemudian kalau zaman dulu orang buka tambang emas pasti surveyor tuh. Kalau kita lihat tambang emas di Australia di museumnya tuh pasti yang dipajang tuh patungnya surveyor yang bawa alat gitu, karena dia orang yang pertama untuk nentuin lokasinya. Nah sekarang nih zaman udah berubah nih, zaman udah berubah. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, surveyor tuh isinya seperti yang saya bilang tadi, zaman dulu adalah nentuin posisi, nentuin lokasi buat tetap. Sekarang kenapa berubah? Karena sekarang udah mulai alat udah makin canggih. Kesannya semua orang bisa jadi surveyor gitu ya. Kesannya semua orang bisa jadi surveyor. Jadi semua orang bisa nyuntik jadinya ya. Kayak dokter nih sekarang alat USG ya. Iya. Sebetulnya kalau kita belajar alat USG, kita bisa membaca. Bisa, terus tinggal dikasih panduannya ya. Baca manual book ya bisa, ini baca ini bayi laki atau perempuan gampang semua. Iya. Cuma kan untuk baca itu harus punya latar belakang pendidikan tertentu yang namanya dokter. Sama juga ini pakai alat tertentu, dia juga harus punya latar belakang pendidikan tertentu. Nah, surveyor zaman sekarang itu harus sudah mulai bergeser dari tadi untuk keperluan konstruksi, pertanahan, tambang. Sekarang ini kita mulai masuk ke zaman ini kan, revolusi industri 4.0 kan. Jadi 4.0 plus new normal lagi. New normal. Jadi intinya sekarang apapun di dunia ini yang butuh atribut atau keterangan posisi atau lokasi, itu sebetulnya domain dari pekerjaan surveyor. Nah di Indonesia itu surveyor itu kan ngukur ya. Jadi ada beberapa instansi atau ada beberapa dinas yang nyebutnya juru ukur. Kemudian survei itu pasti orang yang pertama datang. Jadi zaman dulu tuh surveyor itu orang yang pertama datang. Sehingga zaman sekarang mulai dipresentin, kita mau reuni ya, ngecek villa, kita bilang ya survei villa dulu ya. Gitu. Surveyor juga itu ya. Karena itu sebetulnya mengambil kata-kata bahwa survei itu adalah orang yang pertama datang ke lapangan untuk ngecek, untuk tahu situasi lapangan. Nah itu sebetulnya yang kita lakukan di awal. Nah sekarang itu ya udah, kita udah pakai nama surveyor, dan nama surveyor itu pun sudah mendunia. Jadi kalau karena ada definisi FIG tadi ya. Lu lihat di organisasi dunia FIG, definisi surveyor tadi seperti yang saya bilang. Kemudian kalau kita buka Wikipedia,
juga. Iya. Kita buka kamus Westminster surveyor, ya itu yang tadi saya sebut. Oke. Jadi bayangan saya sih tinggal kita mensosialisasi aja apa yang disebut dengan surveyor. Gitu. Surveyor adalah ya pengukuran dan pemetaan. Kalau quantity surveyor itu survei jumlah dan lain sebagainya. Jadi Gitu. tetap tidak ada rencana branding ya Pak? Boleh ya punya usulan. Belum ada. Karena Kalau geodesi, terlalu banyak. Karena geodesi jadi- geomatika itu adalah bidang ilmunya. Iya. Gitu, kan. Profesinya Profesinya surveyor. surveyor. Itu yang mungkin harus lebih kuat Geodesi lagi. geomatika adalah kumpulan ilmu matematiknya sehingga surveyor bisa menerjemahkan apa yang disuruh survei itu menjadi display gambar peta, display peta di Gojek online dan Iya. lain sebagainya. Udah arahnya udah harusnya ke sana. Gitu. Baik. Pak, ini ada pertanyaan lagi karena kita ngumpulin pertanyaan kemarin nih, Pak. Oke. Jadi ada juga isu-isu sekarang, kita balik ke isi ya. Isi ini sekarang lebih fokus di sertifikasi. Sedangkan yang memperjuangkan standarisasi survei pengukuran, terus profesi, kesejahteraan profesi, terutama profesi surveyor ya, itu sedikit dilupakan isi. Jadi malah isi ikutan bikin sertifikasi banyak-banyak. Nah ini nih jadi isu nih Pak di teman-teman sekarang. Bagaimana menurut Pak? Sebetulnya itu betul. Yang pertama adalah sertifikasi itu penting. Sertifikasi atau lisensi mungkin buat orang awam mirip-mirip lah itu. Iya. Intinya adalah itu semacam legalitas bahwa seseorang memang punya kompetensi atau punya kemampuan dan dilindungi oleh kode etik profesi untuk mengerjakan sesuatu. Iya. Itu sebetulnya sertifikasi atau lisensi. Kalau di zaman dulu nggak perlu. Tapi di zaman sekarang, di zaman paper base, di zaman legalitas base, itu memang perlu. Seperti zaman dulu kita nggak perlu punya KTP kan, untuk kawin, Iya. gitu ya. Sekarang untuk kawin ya kita Semacam identitas lah. Nah, begitulah. Zaman dulu kita nggak perlu punya paspor untuk jalan-jalan. Sekarang mesti punya. Zaman dulu kita nggak perlu punya ID card untuk masuk gedung. Sekarang punya. Iya. Intinya sekarang manusia itu identitasnya adalah di paper Iya. atau di ID. Hmm. Nah, bayangkan Maluki sekarang ya namanya dihapus dari Dukcapil, terus kemudian data-datanya dihapus dari seluruh bank. Kalau kira-kira apa? Nobody. Iya. Ya kan? Karena sekarang orang itu Karena dari based paper, on ID. based on paper, based on ID. Begitu juga untuk Profesi, untuk surveyor. profesi. Legalitasnya apa? Legalitasnya adalah sertifikasi atau lisensi. Kenapa perlu ada itu? Karena kita kan memberi layanan ke publik, memberi layanan ke instansi pemerintah, dan penduduknya udah banyak nih. Iya. Kalau dulu cuma satu desa penduduknya, jadi semua udah tahu, oh Luki itu surveyor, nggak perlu ada gitu. Zaman sekarang Pak Luki bisa kerja di Malaysia, bisa kerja dengan ASEAN, Karena MRE, bisa kerja di mana Maluku dan lain sebagainya. Di mana orang itu nggak kenal Luki. Iya. Dia hanya kenal Luki kalau Pak Luki bawa, oh saya ini surveyor, saya ini punya Punya sertifikat surveyor. lisensi dan sertifikat. Jadi zaman sekarang memang orang dikenal dengan tadi. Nah strategi isi nih Pak, pada mau tanya nih bagaimana nih dengan kita rencana ada sertifikasi di BIG, di PU, di tambang. Oke, jadi kalau Banyak sekali nih satu surveyor bisa harus sertifikasi itu banyak sekali. jadi itu kayak apa ya? Kayak bisa kita lihat dari positifnya, bisa kita lihat dari negatifnya. Positifnya adalah gini. Surveyor ini bisa kerja di semua bidang. Itu hebatnya itu. Itu hebatnya. Gak cuma satu Nggak cuma departemen satu gitu ya. departemen. Kalau dokter kerjanya di Kementerian Kesehatan. Ya. Gitu kan. Terus apa lagi? Arsitek. Kalau di orang tambang di sipil, SDM gitu. SDM, tambang atau perminyakan udah pasti kerjanya di SDM. Orang sipil Kebetulan- kerjanya di pasti PU Iya. gitu ya, atau konstruksi, pokoknya bangun-bangun gitu, arsitek bangunan. Surveyor dia kan Induknya di mana-mana. menentukan lokasi. Iya. Lokasi itu diperlukan oleh semua bidang tuh. Oke. Mau perkebunan dia perlu lokasi, dia perlu peta untuk kebunnya, di mana pohon-pohonnya, mana pohon yang udah mature, mana pohon yang udah siap panen, dan ngitung jumlah pohon. Di tambang dia mesti nentuin eksploitasinya. Kalau enggak rugi banyak tuh dia kalau salah posisi. Di pertanahan dia mesti bikin
kadasternya tuh harus bisa direkonstruksi atau kalau batasnya hilang bisa dikembaliin. Di BIG dia mesti bikin peta. Sekarang lagi rame-rame bikin peta 5.000, skala 5.000, 100.000. Jadi kita tuh kerja di hampir semua bidang yang membutuhkan location atau position. Gitu. Celakanya itu tadi positifnya. Betul. Artinya berarti kita bisa peluangnya tadi banyak mau ditambang mana-mana kita bisa kerja gitu. Okay. Dimana kita survei duluan kasih informasi tentang location sehingga mereka bisa kerja lebih akurat, lebih efisien. Masalahnya kita belum punya undang-undang yang menyatakan surveyor itu satu bisa bekerja di mana-mana. Sehingga rekognisi terhadap profesi kita ini diberikan secara parsial dan silo-silo oleh kementerian-kementerian. Itu yang akhirnya terpaksa kita lakukan jadinya. BIG merekognisi kita, tapi dari sudut pandang dia. Iya. Yaitu, kamu mesti punya kompetensi fotogrametri, terestris, ya pokoknya GIS, pokoknya untuk keperluan pemetaan dia kan. Iya. BPN mengenali kita, merekognisi kita, tapi dari sudut pandang dia yaitu kamu harus punya kompetensi kadaster, yaitu ngukur bidang tanah, minimal tahu surat ukur, gambar ukur, tahu legalitas, tahu surat-surat tanah dikit lah gitu. Dari PU, public work atau pekerjaan umum yang konstruksi, mengenali kita juga. Coba, dia juga dari sudut pandang dia kan, mesti ngukur waterpass, mesti ngukur konstruksi seperti ini. Akibatnya apa? Karena rekognisi yang parsial tadi, sementara ini mereka mengeluarkan sertifikasi sendiri-sendiri. Jadi akibatnya anggota-anggota kami mesti punya sertifikasi dari masing-masing tuh, mesti punya SIM di BPN, mesti punya surat. Walaupun di balik itu opportunity-nya besar sekali. Betul, mesti punya surat izin mengemudi di BIG, di PU dan lain-lain. Upaya kita yang sekarang kita dorong cita-cita bersama lah ya, bagaimana itu jadi one surveyor policy sehingga satu license, satu sertifikasi bisa direkognisi oleh semua dinas, even termasuk publik atau masyarakat secara luas gitu. Siap. Ada lagi nih Pak. Mau minum ya lu kan? Iya silakan Pak. Baru kok Pak. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Di MRE, di ASEAN Mutual Recognition Arrangement, itu ada 8 bidang profesi yang dapat bersaing bebas di masyarakat ekonomi ASEAN ya. Salah satunya surveyor Pak. Tapi di atas surveyor itu insinyur Pak. Nah ini juga jadi rame nih. Kita ini bukan insinyur jangan-jangan, karena kita di MRE itu saja sudah terpisah dari insinyur. Sedangkan hampir semua jurusan teknik geodesi, ngomongnya teknik ya, itu berarti ujungnya ke sarjana teknik dan insinyur. Nah apa menurut Bapak gimana Pak? Karena tahun 2004 kalau tidak salah arsitek sudah menyatakan diri mereka bukan insinyur, kira-kira seperti itu Pak. Mereka profesi tersendiri di luar insinyur. Gimana menurut Pak Virgo? Itu kembali lagi ke sejarah sebetulnya ya. Jadi insinyur itu kan rekayasa yang bekerja menggunakan sains untuk membumikan sains sehingga dapat diterapkan di lapangan. Surveyor itu sebetulnya profesi yang di mana-mana yang namanya profesi itu pasti tadi saya bilang outputnya adalah opini atau diagnosa atau hasil yang punya dampak legal. Gitu. Beberapa negara berangkat ilmunya sama-sama geodesi, geomatika, tapi beberapa negara berangkatnya berbeda nih. Di beberapa negara yang berangkatnya dari surveyor Anglo-Saxon Commonwealth tadi, bahwa surveyor itu punya aspek legal, terutama yang dulu bekerja di pertanahan, kadaster dan lain-lain. Jadi dia udah kayak hakim, begitu dia bilang batasnya di situ, ya di situ. Begitu dia bilang koordinatnya di situ, ya di situ. Pengembalian batasnya hilang, dia yang nentuin batasnya di sini. Udah yang lain nggak boleh protes. Jadi ada unsur legalnya. Dokter juga gitu. Hasil yang diberikan dia pasti punya legal. Kalau dokter bilang meninggal jam segini udah legal tuh. Yang pengen ngomongin dia kan gitu. Farmasi, surat kematian dan lain-lain. Sementara engineer itu berangkatnya dari tadi rekayasa seperti untuk pembangunan sipil, pembangunan kontraktor, pembangunan jalan, pembangunan gedung dan lain-lain. Di Filipina itu berangkatnya dari insinyur. Di Indonesia itu kita hybrid tuh. Antara surveyor selaku profesional tadi yang mengeluarkan output legal yang jadi dasar hukum
dan di antara dia sebagai perekayasa terhadap pembangunan sesuatu gitu. Iya. Nah, MRA atau Mutual Recognition Agreement sama negara ASEAN, di mana kita nanti surveyor Indonesia bisa kerja di Malaysia, demikian juga sebaliknya. Kita udah sepakat bahwa surveyor yang kita, ruang lingkup surveyor yang kita pasar bebaskan itu yang bagian keinjiniran aja. Iya. Gitu. Yang enggak teknik lah. Yang tekniknya aja, jadi untuk bangun jalan, ngukur jalan, lengkungan jalan gitu, gedung, Non kadaster. yang kadasternya belum kita pasar bebasin. Jadi untuk yang kadasternya surveyor Malaysia nggak bisa ngukur bidang tanah, mau bikin sertifikat di Indonesia nggak bisa. Tapi kalau surveyor Malaysia mau kerja di sini untuk bangun jalan layang bisa. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu Nah, kalau yang tadi kira-kira Pak Virgo setuju nggak kita keluar dari insinyur? ya, kalau saya melihatnya begini, surveyor itu adalah profesi yang mencakup dua-duanya kan tadi ya, legal dan insinyur. Kalau saya nggak tahu di keinsinyuran, kalau di keinsinyuran tidak karena ada undang-undang PI Pak sekarang. Betul, keinsinyuran itu tidak mengakomodir tadi yang legal, ya jadi nggak bisa menyatu, gitu. Tapi misalnya bisa, ya sebetulnya nggak ada masalah. Tapi sebetulnya dua hal tersebut antara profesi kesurveyor dan insinyuran, saya pikir harusnya nggak perlu dibenturkan ya. Nggak perlu dibenturkan bayangan saya kalau skemanya sama. Gitu. Jadi sebetulnya bisa kita anggap aja misalnya, karena untuk menjadi surveyor kita nanti punya skema, dia sarjana, habis sarjana dia internship atau magang. Selama itu polanya sama dengan insinyur, sebetulnya buat saya sih nggak ada masalah ya, insinyur sama dengan surveyor sama dengan insinyur gitu. Ya. Bisa mutual recognition juga gitu. Karena surveyor di mana? Di Filipina itu insinyur. Oh, iya. Surveyor di Malaysia itu surveyor legal gitu. Dan kita bisa saling kerja. Jadi bayangan saya sih harusnya nggak perlu dibenturkan. Ini dari sisi saya orangnya lebih praktis ya, pragmatis. Pribadi nih ya, bukan pandangan organisasi nih kayaknya. Jadi bayangan saya nggak perlu dibentur-benturkan, gitu, nggak perlu dibenturkan. Meskipun harusnya yang namanya surveyor adalah profesi yang terpisah, tersendiri. Ya. Gitu. Jadi selama kita belum punya, menurut saya apapun yang berkontribusi besar terhadap keprofesian surveying, buat saya apa-apa kita bisa jalan sama-sama. Siap. Gitu. Nah, lanjut ya Pak. Ini industri nih, kita berbicara tentang industri survei nih Pak. Di kita ini banyak sekali organisasi. Padahal kita ini kalau cerita tadi Bapak backgroundnya, kita nih backgroundnya hampir sama semua dari teknik geodesi atau dari pertanahan gitu. Ini organisasi dari industri ini tercatat ya mungkin ada sekitar lebih dari 10 yang kita aja yang berusaha eksis ya gitu ya. Di luar isi nih Pak. Mau organisasi profesi, industri dan sebagainya. Sedangkan kita baru pulang dari Taiwan kan Pak. Kita di sana tahu 13 organisasi melebur jadi satu. Terus di Malaysia cuma hanya mengenal pejuta satu-satunya mau baik profesi maupun industri. Gimana sih Bapak, menurut Bapak nih, apa emang kita tercerai-berai begini dengan orang sedikit atau memang begini konsepnya? Gak tahu nih sejarahnya gimana nih dulu nih Pak. Kita yang muda-muda banyak sekali pertanyaan gitu kira-kira. Ditambah beberapa organisasi baru yang muncul belakangan ini gitu. Seharusnya organisasi cuma satu ya. Bayangan saya organisasi profesi cuma satu, karena yang namanya sayangnya organisasi satu itu harusnya diikat atau diatur oleh undang-undang. Harusnya ada undang-undang peraturannya. Ya. Cuman kita di Indonesia ini masalahnya juga ada undang-undang tentang kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat. Itu malah di undang-undang dasar. Cuman itu buat saya sih kalau paguyuban, berkumpulan. Tapi kalau yang namanya profesi harusnya satu. Kenapa begitu? Karena kan nggak lucu ya, ada seseorang mau pengen jadi surveyor di Ikatan Surveyor Indonesia, kita punya skema. Yeah. Oh, kamu harus ikut uji kompetensi, uji ini. Terus dia belum bisa, kita tunda tahun depan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa lulus jadi surveyor. Nah, kalau ada 3 atau 4 organisasi kan nggak lucu. Begitu dia nggak lulus di sini, sini aja deh yang gampangan gitu kan. Sementara yang namanya profesi harusnya dia punya standar yang sama untuk satu negara. Betul. Misalnya
Nah, bagaimana bayangkan aja lo kalau misalnya yang namanya asosiasinya ada banyak, pasti standar juga banyak kan? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya profesi ini jadi standarnya juga beragam, dan itu yang menurut saya akan mengurangi kredibilitas dari profesi. Controllingnya juga jadi Betul. sangat susah jadi. Lo bayangin aja kalau dokter itu profesinya banyak gitu ya. Iya. Ada Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia cabang Jakarta. Dokter Indonesia apa gitu ya. Di mana standarnya beda-beda. Yang Iya. satu magang 2 tahun, Yang satu magangnya 6 bulan. 6 bulan, atau yang satu cukup habis lulus udah sebentar aja langsung dikasih lisensi dokter. Nggak seru kan gitu. Betul. Kepercayaan publik terhadap profesi pasti akan jadi turun. Jadi saya sih ngajak teman-teman yang tadi Pak Luki bilang gitu ya. Ya termasuk tadi insinyur itu maksudnya tadi profesi ya. Apa asosiasi juga kan bagian dari. Sebetulnya saya berpikir tadi insinyur itu adalah skemanya. Skemanya bukan asosiasi karena kan PI kebetulan udah ada undang-undangnya juga. Kalau asosiasinya PP, itu kan pertanyaan terakhir lah. Ya. Pertanyaan terakhir kan asosiasi banyak termasuk PII. Ya, Jadi kan betul. bayangan saya harusnya satu aja. Kalau yang namanya surveyor aja gitu. Oke. Kalau PII surveyor merasa perlu berfederasi dengan PII ya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti ada dua yang ngurusin survei ini, PII ngurusin, ISI ngurusin. Harusnya cukup satu aja di Indonesia. Itu clear banget ya Bang. Gitu. Oke nih menuju akhir-akhir pertanyaan, titipan nih ada Bapak udah 6 tahun nih jadi ketua Mumisi. Apa cita-cita yang belum kesampaian Pak? Oh banyak banget. Yang paling inilah, yang paling gregetan apa sih sebenarnya yang belum terwujud lah? Yang paling gregetan adalah isi sebagai profesi dan bertanggung jawab terhadap output gitu. Jadi sekarang ini output dari surveyor itu yang sign itu harusnya profesionalnya gitu, seperti di luar negeri. Dalam kita kalau Luki ya kerja di PT apa A gitu ya, itu yang tanda tangan masih direkturnya. Dokter kerja di rumah sakit A, yang tanda tangan dokternya tetap dokter ya. Nah ini yang kita mau dorong. Nah untuk bisa sampai ke situ tentunya tadi legalitasnya kan. Ya saya sih sebetulnya tadinya aliran yang bukan legalitas, tapi teman-teman ngerasa memang pragmatisnya kalau ada legalitas pragmatis ya dunia Pak, karena ini diskusi udah lama banget, tahun-tahun gitu. Ternyata itu juga solusinya ya. Itu solusi dimana dengan begitu ya memang jadi profesinya diakui oleh organisasi tertentu gitu. Dan bayangan saya yang belum kesampaian lagi adalah kita nelurin banyak standar code of conduct gitu. Itu kita baru ada beberapa standar pengukuran terestris, tapi kalau kita lihat kita banyak pengukuran kebun, pengukuran tambang, underground, pengukuran bawah tanah, pengukuran 3D, ya, itu belum, pengukuran untuk pengadaan tanah. Masih banyak banget. Itu masih banyak PR kita yang mungkin di kepengurusan isi mendatang itu harusnya bisa dikerjain sehingga betul-betul orang kerja prosedurnya ini, standarnya ini secara nasional diakui, dan kalau dia misconduct kita langsung bisa compare kan, oh dia misconduct. Dewan etik kan kita udah punya diisi. Nah sekarang itu kebanyakan diskusi perdebatan karena SOP-nya standar prosedurnya baru sedikit. Tapi kalau udah banyak dia tinggal bilang oh ini menyalahi ini, oh ini tidak comply terhadap ini. Gitu. Meneruskan tadi kata-kata Pak Virgo, pengurusan berikutnya ini banyak orang yang pengen Pak Virgo masih lanjut, gimana nih? Oh, jangan dong. Udah habis nih, udah pasti nih. Jadi bayangan saya begini, kebetulan saya kerjanya di pemerintah. Iya. Yang namanya profesi ini harusnya lebih cocok kalau yang memimpin itu betul-betul profesional, yang bayangan saya kalau dia kerjanya di private, gitu, sehingga benturan kepentingannya lebih sedikit. Kalau di pemerintah itu kan jeruk makan jeruk tuh kan, kita yang ngusulin ini, pemerintah yang ngeluarin legislasinya ini gitu. Jadi kalau di swasta lebih counterpart terhadap pemerintahnya lebih jalan, nggak ada uwu-pakuwu, nggak ada konflik of interest gitu. Jadi udah pasti nih nyari putus habis ya. Siap bantu kan Pak? Insya Allah saya bisa berkontribusi
kontribusi dari tempat lain lah, Mantap. gitu. Oke. Thank you. Jadi Jadi lu thank you, kayak Pak udah Virgo. siap-siap kan ganti saya kan? Oh iya. Teman-teman anak-anak muda siap. Oh, gitu Di ya. belakang siap bantu maksudnya. Oke, thank you Pak Virgo. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita edisi perdana, nanti kita coba perbaiki lagi. Oke, terima kasih. Sekian perbincangan kita malam ini dengan Pak Virgo. Untuk support konten ini ke depan jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Follow juga semua sosmed Ikatan Surveyor Indonesia ada di bawah ini. Nanti bisa dicek. Follow Instagram juga lo, jangan Oh, lupa. follow Instagramnya Pak Virgo. Kalau IG-nya Pak Virgo, RS Tajaya, followernya banyak, Pak. Ya, berapa ya? Udah Kak katanya, oke. Nah, sekian dari saya. Salam Rambukur.